Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mahasiswa yang saya hormati, bertemu dengan saya kembali pada materi manajemen keuangan, mata kuliah manajemen keuangan syariah. Materi kali ini kita akan membahas manfaat investasi atau milenial. Ada 4 manfaat investasi sejak muda, di usia muda, dengan pilihan jenis investasi yang tepat. Silakan adik-adik tonton channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Apa itu 4 investasi yang semestinya harus ada sejak kita di bangku kuliah ini? Mungkin yang pertama, manfaatnya nilai aset dan kekayaan semakin meningkat. Kita harus tahu juga investasi bukanlah menjadi hal-hal yang asing bagi setiap orang. Pada dasarnya investasi merupakan kegiatan menanamkan modal di suatu perusahaan atau aset dengan nilai yang tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Dengan begitu, investasi sering dikaitkan dengan hanya orang yang sudah bekerja atau yang punya berpenghasilan tinggi yang bisa melakukan investasi. Ya, mungkin itu zaman dahulu. Berbeda dengan zaman milenial atau zaman sekarang atau zaman adik-adik. Generasi milenial pun sudah bisa melakukan investasi sejak sedini mungkin. Memang pada kenyataannya milenial masih belum banyak yang akrab dengan investasi. Karena di antara mereka masih berat meninggalkan gaya hidup yang tinggi, seperti hobi shopping, hobi belanja-belanja, hobi jajan, sehingga 100.000 saja milenial sudah bisa berinvestasi sebenarnya. Meskipun modal investasi kecil, tapi itu sudah dimulai sejak muda, sejak di usia atau di bangku kuliah. Anda bisa merasakan banyak manfaat di kemudian hari. Namun hal ini tentu dengan jenis investasi yang tepat Anda bingung untuk mencari produk kredit tanpa agunan terbaik. Itu untuk adik-adik yang perlu diperhatikan. Kedua, merdeka dalam hal keuangan. Merdeka identik dengan kebebasan. Merdeka secara finansial berarti bebas dari hal keuangan. Dikatakan bebas karena dapat menghidupi kebutuhan sehari-hari kita secara pribadi dengan kekayaan yang telah dimiliki tanpa harus bekerja keras. Aset yang dimiliki jika diinvestasikan bisa mendatangkan uang yang dapat mengisi pundi-pundi atau rekening yang kita punya. Dari keuntungan inilah bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanpa perlu merasa khawatir dengan kondisi keuangan yang telah kita miliki. Itu manfaat yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Terhindar dari inflasi. Inflasi dapat dikatakan hal yang wajar terjadi pada setiap negara. Setiap negara pasti mengalami inflasi meskipun dengan tingkatan yang berbeda. Indonesia sendiri dapat dikatakan sebagai negara dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi. Inflasi hampir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam
hal jual beli, karena dapat melemahkan daya beli masyarakat. Untuk itu investasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dan terhindar dari inflasi tersebut. Kemudian yang keempat, menyiapkan masa depan yang cerah. Memasuki usia senja, meskipun keinginan untuk bekerja masih ada dan ingin terpenuhi, tapi fisik sudah tidak mampu memenuhi kegiatan tersebut di usia senja, otomatis penghasilan yang didapat pun akan berkurang dibandingkan dengan masa-masa usia produktif. Itu manfaat daripada investasi. Kemudian apa yang mestinya harus kita lakukan dengan investasi? Yang pertama, kita mungkin tidak asing dengan deposito. Jika memiliki uang namun ingin menyimpannya dengan jangka waktu yang cukup panjang, bisa menggunakan deposito. Deposito sebenarnya tergolong tabungan, namun bisa diambil sesuai dengan kontrak atau waktu yang disepakati dengan antara nasabah dengan perbankan. Biasanya jangka waktu deposito antara 3 bulan, kemudian 6 bulan sampai 12 bulan. Deposito memiliki 3 jenis yang dipilih sesuai dengan kemampuan generasi milenial. Ada kita kenal dengan deposito berjangka, sertifikat deposito, deposito on sale. Artinya semua deposito ini kalau kita sudah belajar dengan ekonomi syariah, depositonya deposito syariah. Silakan adik-adik kalau punya uang, punya kelebihan, buka tabungan deposito syariah. Kemudian yang nomor 3, saham. Adik-adik mungkin tidak asing juga dengan saham. Saham yang kita kenal atau dipelajari di ekonomi syariah, saham syariah, merupakan tanda kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Kita boleh memilih perusahaan mana. Saham sendiri hanya berbentuk lembar kertas yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai tanda keikutsertaan modal dan persentase kepemilikan perusahaan. Risiko dan keuntungan dari saham memiliki sifat berbanding lurus, yaitu high risk dan high return. Semakin tinggi risiko suatu saham, maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan didapat. Untuk itu, jika ingin mencoba berinvestasi di sini, maka harus memiliki kemampuan untuk menganalisa jenis saham atau saham syariah yang dianalisa ketepatan mengenai penempatan modal atau perusahaan mana yang bisa kita beli di pasar saham. Artinya yang perusahaan-perusahaan yang berlabel syariah. Nah, silakan adik-adik mau ikut. Kemudian ada jenis investasi yang bisa juga untuk kita miliki, investasi emas. Ada tabungan emas. Emas dapat dikatakan investasi termudah, hal yang paling klasik. Investasi emas berupa logam mulia, emas perhiasan, emas batangan, dan pucuk emas, emas digital. Namun kekurangannya dari investasi ini terletak kepada penyimpanannya. Penyimpan investasi emas disarankan menggunakan safe deposit box yang disediakan oleh bank-bank. Jika tidak menggunakan jasa tersebut, penyimpanan juga dapat dilakukan secara mandiri
dengan menggunakan berangkas pribadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi silakan ya, kalau kita mau beli berinvestasi emas, silakan cicil dengan DP-nya berapa, kemudian bulannya berapa, kontraknya berapa lama, yang berapa gram kita ambil. Selesai kontraknya kita punya emas 10 gram misalnya. Dengan harga sekarang berapa, sekitar 900, kemudian 2 tahun ke depan mungkin emasnya lebih tinggi. Sehingga kalau kita jual, kita dapat keuntungan. Nah, itu investasi emas, silakan. Kemudian properti. Properti artinya rumah, kemudian tanah, dan sejenisnya. Tanah dan properti lainnya dapat dikategorikan sebagai investasi yang bersifat klasik karena keberadaannya sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi kalau dahulu rumah orang tua kita di kampung atau tanah di kampung itu harganya masih murah. Sekarang ditanyakan harganya itu berapa kali lipat dibanding dengan harga sekarang. Itu tergantung kepada strategi tempatnya. Rumah di pinggir jalan, strategi harganya luar biasa. Kemudian rumah di kampung juga terjadi kenaikan. Ya, kalau kita punya rumah atau adik-adik punya tanah yang sedikit, mulai dari cicil pembeliannya, kemudian dijual 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 15 tahun ke depan, berapa nilainya itu? Nah, jadi adik-adik punya aset, punya investasi. Itu tentang properti. Kemudian ada reksadana. Reksadana salah satu investasi yang cukup terkenal dengan risiko yang paling kecil dan mudah dilakukan. Reksadana merupakan tempat untuk menghimpun dana melalui pihak lain yang akan diwujudkan dalam surat berharga. Bisa berwujud saham, obligasi maupun sekuritas lainnya. Dana yang dibutuhkan investasi ini tergolong murah. Sesuai bank menerbitkan reksadana, minimal dana yang divestasikan mungkin 50.000 sampai 500.000. Nah, jadi silakan adik-adik pilih. Kontraknya 5 tahun, setelah selesai adik-adik punya tabungan. Sekarang kita nabung 50.000 atau silakan mau pilih jenis investasi mana. Kemudian ada kita kenal dengan obligasi. Obligasi surat hutang secara sederhana dapat dikatakan sebagai investasi pinjaman. Berinvestasi obligasi sama artinya dengan kita memberikan pinjaman kepada pihak obligasi. Penerbit obligasi bisa pemerintah maupun perusahaan. Wujud obligasi hampir sama dengan saham, berupa lembaran kertas perjanjian yang berisi nominal jumlah dan ketentuan persentase bagi hasil kalau di syariah. Obligasi ini memiliki jangka waktu tertentu. Di akhir periode perjanjian, perusahaan atau negara yang menerbitkan obligasi akan mengembalikan modal yang kita pinjam beserta bagi hasil sebagai keuntungan kita yang menjadi pembeli daripada obligasi tersebut. Itu diantara jenis investasi. Kemudian ada forex trading. Forex trading merupakan konsep investasi dengan berdagang mata uang asing. Forex trading memang masih asing didengar atau dilakukan oleh kebanyakan orang karena investasi dalam bidang ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Walaupun dengan keuntungan yang didapatkan sama tingginya, keuntungan lain dari forex trading ini adalah adanya jangka waktu yang dapat dikategorikan pendek. Ini biasanya orang-orang yang
konvensional pada dalam forex trading ini. Kemudian ada valuta asing. Valuta asing juga sering terdengar di dunia perekonomian keuangan. Valuta asing sebenarnya mata uang yang digunakan sebagai alat pembayar dalam perdagangan internasional seperti dolar, kemudian euro, pound sterling, dan lain sebagainya. Prinsip investasi di bidang ini sebenarnya hampir sama dengan forex trading, hanya saja diperdagangkan hanya mata uang yang diakui sebagai alat bayar perdagangan internasional di dalam valuta asing. Dapat dibeli ketika harga sedang turun dan dijual ketika harga sedang naik. Misalnya kita punya dolar sekarang harganya 15.000, ya ketika murah turun kita beli, ketika dolar naik kita jual. Kelemahan dari investasi jenis ini adalah tidak stabilnya nilai tukar mata uang yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya kondisi politik, sosial suatu negara. Biasanya yang syariah tentang investasi di pasar modal, kemudian saham, kemudian emas. Nah itu. Silakan adik-adik pilih investasi yang ada hubungannya dengan investasi syariah. Artinya kita telah belajar ada nilai-nilai syariah yang ketika kita berinvestasi. Kan banyak jenis investasi yang juga belum syariah. Pertanggungjawabannya kalau kita ekonomi syariah artinya bukan hanya di dunia saja, bukan keuntungan atau kapital yang kita dapat, tapi kita juga harus pertanggungjawabannya di hari akhir. Jadi kita di dalam kehidupan ini mencari berkah atau keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Berkah di dunia dan berkah juga di akhirat. Mungkin adik-adik sampai di sini, silakan tambah atau dengan rujukan-rujukan lain, dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.